semuanya, hai, ketemu lagi sama aku, Nyimas Mada. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, oke. Hari ini kita mau cek seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Seminggu yang lalu masih romantis, masih chatan, masih teleponan, masih pisian. Kenapa hari ini dia tidak membalas pesan dari kamu? Sudah mungkin hampir 2 hari ya. Atau apa sih sebenarnya yang sedang terjadi sama dia? Oke, teman-teman semuanya, seperti biasa ritualnya, teman-teman fokuskan satu namanya dan pejamkan mata, bayangkan wajahnya ya. Baik, kita mulai ya. Seseorang yang sudah tidak membalas chat kamu sedang apa yang dia alami saat ini. Waduh, kartunya nggak mau dilepas, terus maunya disapel. Oke, kita cek kenapa ya. Teman-teman kelihatan nggak? Wow, jadi gitu ceritanya ya di 5 kartu pertama ini. Oke. Wah, teman-teman, kamu menjalin hubungan dengan orang yang salah. Jadi banyak perih hati di kamu nih, banyak kecewa. Duh, di awalnya mungkin dia betul-betul membuat kamu percaya ya bahwa dia akan memberikan kebahagiaan ya, kesuksesan di dalam kehidupan asmara dan kehidupanmu ya. Tapi ternyata kesini dilihat berjalan terus hingga hari ini kamu merasakan banyak keperihan yang kamu rasakan ya. Rasa sakit yang mendalam yang saat ini sedang kamu rasakan. Ternyata orang ini, astaga. Jadi gini teman-teman, ternyata selama ini teman-teman udah tahu belum kalau dia sudah punya pasangan, sudah punya keluarga. Teman-teman tahu? Ya, ya. Itulah mengapa sikapnya mungkin seminggu lalu kamu sudah masih mesra ya, masih bisa pisian, masih bisa teleponan. Tapi sebelum seminggu itu pun kamu sudah banyak on off ya dari komunikasi, ya kan? Udah banyak ribut, udah banyak perang gitu. Nah, ini yang terjadi ya teman-teman ya saat ini. Dia tuh lagi ada di fase lagi kembali ya ke keluarganya. Jadi perasaan sayangnya dia tuh lagi besar banget sama keluarganya ya, sama keluarganya itu ya, sama anaknya, sama pasangan sahnya ya. Itu yang membuat dia memperlakukan kamu hari ini seperti itu, apalagi di 2 hari ini tidak ada pembalasan dari chat yang kamu berikan sama dia ya. Itu kayak on off aja gitu ya, nggak ada tanda tanda-tanda di ponselnya kali ya. Jadi yang terjadi saat ini, dia berpikir perasaannya saat ini, hubungan kamu dan dia tidak seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya ya, tidak seperti yang dia harapkan di awal gitu ya. Apa yang dia inginkan di awal bersama kamu, mungkin dia ingin berumah tangga sama kamu ya, memiliki anak sama kamu lebih cepat dari keadaan dia sebelumnya. Memang sedang kacau balau ya kejiwaannya, tapi bersama dengan kamu selama beberapa, mungkin kamu sudah berapa lama menjalin hubungan dengan dia. Nah, dan saat-saat
tahun-tahun ini adalah tahun di mana dia telah dibukakan dalam jalan rezekinya dia, dalam jalan kepandaian ya, atau mungkin hatinya ini diberikan banyak keluasan dalam ilmu-ilmu kehidupannya, dia mulai kebuka. Mungkin karena berhubungan sama kamu juga ya, banyak sharing, banyak juga pola-pola pikir yang dilatih sama kamu jadi bagus, jadi balance gitu ya. Ternyata saat dia mendapatkan rezeki yang besar, saat dia mendapatkan finansial yang mulai membaik, ya, dia ada pemikiran untuk kembali kepada pasangan sahnya, memperbaiki finansialnya, memperbaiki keluarganya ya. Meskipun dia sendiri belum mendapatkan keyakinan di dalam jiwa pasangan sahnya ini ya, seperti belum ada tanda-tanda atau respon untuk bisa sependapat, sejalan dengan pemikiran dia, di mana dia mungkin kembali lagi berfokus kepada keluarga dan pasangannya ya. Terus si pasangan sahnya akan memiliki pemikiran dan fokus yang sama, ternyata enggak. Jadi dianya memang fokus ke istrinya dan suaminya atau kepada anaknya, tetapi tidak pada pasangannya ya. Pasangannya itu kayak belum bisa ngerespon ya perubahan dari dia kepada pasangannya ya. Dan juga masalah dia punya usaha baru ya teman-teman di sini, dimana dalam usaha barunya ini dia sangat senang banget gitu ya, sangat ngerasa happy, kayak ngalir, ada keuntungan, ada kebaikan di dalam usaha barunya, ada kenikmatan yang terasa di dalam fokusnya dia berkarir di usaha barunya ya, sehingga membuat hatinya seneng, gembira gitu ya. Terus dia teringat dengan keluarganya gitu, jadi dia kembalilah untuk membagikan hal tersebut kepada keluarganya gitu ya. Sikap dia ke kamu ya, dia tetap dengan ke keyakinan bahwa mungkin udah lama ya kalian hubungannya, di sini aku lihat. Jadi dia lebih mengambil jalan kembali ke keluarganya. Ada sebuah pemikiran tidak sesuai seperti harapan. Jadi kamu tuh nggak seperti harapannya dia gitu. Di awal mungkin kamu bisa memberikan banyak keuntungan gitu ya, tetapi saat di perjalanan banyak keruh ya, banyak yang terjadi di antara kamu sama dia itu, kekeruhan, cemburu, pertengkaran, perselisihan. Jadi banyak perihatinya sebenarnya banyaknya di kamu, karena memang dia sudah mulai tidak balance ya. Dia mulai on off gitu karena keadaan finansialnya mulai membaik. Jadi dia kayak nggak bisa balas budi apa ya. Jadi dia ngerasa itu miliknya dia, usahanya dia. Jadi dia harus dikembalikan kepada kesayangannya itu, keluarganya. Dan kamu hanya dijadikan batu loncatan saja di sini ya. Oke. Di sini sebenarnya dia juga sama keluarganya, apalagi sama pasangan sahnya ya, tidak mau banget dia kehilangan, tidak mau kehilangan pasangan sahnya ya. Meskipun hubungan mereka ruwet dalam perjalanannya gitu, sikapnya juga banyak rumit, banyak bertengkar lah gitu ya. Di sini nih sikapnya si pasangannya ini dalam hubungan banyak yang tidak sejalan, banyak hal yang sering diributkan pokoknya enggak banyak sekali pertengkaran gitu, pertengkaran yang kecil-kecil sepele gitu, tapi kayaknya nggak romantis gitu, nggak mau dideketin, nggak mau disentuh, nggak bisa gairah gitu. Mungkin si pasangan sahnya ya yang gitu. Cuman kalau si orang yang kamu pikirkan ini, dia sedang berusaha ya, sedang berusaha membangkitkan gairah seksnya juga, gairah dia mencintai keluarganya, tetapi tidak pada pasangannya. Dia tidak seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Akhirnya sekarang juga dia jadi banyak diem sikapnya. Si pasangan sahnya juga sama, banyak diem karena ngerasa nggak ini ya, apa sih gitu ya, udah terbiasa dicuekin, udah terbiasa bertahun-tahun bertengkar tuh. Saat ini dia kayak baik, kayak ramah tuh, kayaknya dia masih belum terima keadaan itu ya. Tapi hubungan ini terus berjalan ya. Dalam sebuah hubungan itu mereka banyak cekcok karena uang, penghasilan gitu ya, keuangan besar. Mungkin karena pasangan sahnya ini orang beruang ya, punya materi yang lebih besar, punya pekerjaan yang bagus,
Sehingga si orang yang kamu pikirkan ini seperti kayak, ngapain sih gue cari lagi yang di luar, sedangkan yang di sini harusnya gue support gitu ya, harusnya gue banyak doa buat dia biar dia karirnya bagus, kehidupannya membaik, makanya dia fokus ke keluarganya, ke pasangan sahnya. Nah, kenapa baru sekarang gitu ya? Di saat dia mulai bener finansialnya, dia nggak berbagi sama kamu, tapi dia langsung berbaginya sama keluarganya. Nggak sempet bilang makasih sama kamu ya, langsung dia cut gitu. Dia sebenarnya juga agak susah sih teman-teman ngejauhin kamunya ya. Dia sebenarnya belum bisa untuk kehilangan kamu, bahkan meninggalkan kamu begitu aja dia belum bisa di situ. Karena makanya dia pelan-pelan ngelepas kamunya tanpa bicara. Dengan cara nyuekin begitu mungkin menurut dia itu tidak melukai kamu, tapi menyadarkan kamu bahwa kamu harus menjauh, menjaga jarak, bahwasannya bukan kamu lagi fokus utamanya dia, tetapi pasangan sahnya saat ini gitu ya. Jadi hal-hal yang terjadi di seminggu sebelum kamu mungkin pernah berteleponan ya, berbagi cerita sama dia, itu dia sudah mulai banyak tingkah ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin kamu pikir itu biasa di dalam kehidupan asmara, ada turun naik, ada kerikil di dalam kehidupan percintaan, tapi tidak seperti itu ya. Kenyataannya adalah dia memiliki niat yang berbeda, yaitu dia melihat bahwa posisinya saat ini si pasangan sahnya itu bermateri besar, punya kesempatan jenjang karir yang bagus, sehingga sepertinya dia mulai fokus kepada si pasangan sahnya, lebih mendukung si pasangan sahnya saat ini yang mungkin juga ada problematika di dalam kehidupan dia, di karir ya, atau di dalam keluarganya dia dengan keluarganya lagi. Jadi dia tuh seperti fokus untuk memperbaiki itu dulu ya, membantu si pasangan sahnya ini untuk mencapai keinginan atau cita-citanya dia. Dengan begitu dia mengabaikan adanya kamu gitu ya. Meskipun kamu sama dia nggak putus, karena belum lama kan masih ada komunikasi ya, tidak putus, masih ada komunikasi, tetapi udah 2 hari ini dia mulai berpikir gini, oke, mungkin ini adalah yang terakhir aku menghubungimu, memvisi kamu, atau mungkin berkomunikasi gitu. Misalkan ya teman-teman ya. Nah, saat kesini sini kamu menjaga jarak karena kamu ngerasa nyaman di hati kamu, ngerasa tenang di hati kamu bahwa terakhir komunikasi itu dalam keadaan baik-baik saja, tapi di 2 hari ini mungkin teman-teman ngerasa nggak enak gitu ya, nggak ada pembalasan dari chat yang teman-teman kasih. Nah, ini yang terjadi. Itu dia telah melakukan niatnya udah jauh-jauh hari ya, terhadap kamu ingin melakukan hal seperti ini. Jadi kamu diminta sadar sendiri tanpa harus diputusin, jauh sendiri untuk mengurangi rasa sakit kamu itu, yang pikirannya dia itu ya ke kamu gitu ya. Dan dalam jalannya ke depan dia akan benar-benar ngejaga jarak sama kamu, bahkan mungkin komunikasi dia akan mulai ngejauhin kamu. Oke, di sini komunikasi dalam hubungan kamu sama dia akan sedikit-sedikit dia akan jauhi kamu. Sebenarnya ini udah terjadi di beberapa bulan ke belakang, tapi masih ada niat baik dia untuk menghubungi kamu, di mana kamu masih terus di komunikasinya, walaupun lambat ada balasan, tapi sekarang enggak ya. Itu yang mulai dia kencengin di situ, karena ternyata kamu orangnya enggak patah semangat gitu untuk ngejauhin dia. Kamu ternyata orangnya nggak sadar-sadar bahwa dia memperlakukan kamu seperti itu, kamu masih terus menghubungin dia. Makanya dengan cara inilah ya, dia pelan-pelan, dia betul-betul di sini menjaga jarak ya, menjaga jarak. Dan dia senang banget nih karena kamu mungkin di sini posisinya LDR atau jauh, jadi dia lebih senang aja gitu ya. Tinggal dia mematikan aplikasi yang mana atau setting aplikasi dia yang mana buat bisa jauhin komunikasi sama kamu ya. Di dalam hubungan ini dia jauh ya sama kamu, mulai menjauh ya, karena dia mulai mendekati keluarganya gitu ya, fokus ke keluarganya, memperbaiki komunikasi dengan keluarganya, mulai intens dengan keluarganya. Meskipun di keluarganya itu atau di pasangan sahnya menjaga jarak dengan dia, tetapi perasaan dia kenceng hatinya sama si pasangan sahnya, sehingga dia harus mencampakkan kamu tanpa ada komunikasi ya gitu. Apakah nanti di seminggu ke depan ini, oke, aku masih ada beberapa kartu kita kocok, dia akan menghubungi kamu atau memang benar-benar akan lost contact ya.
Bagaimana ini? Apa sikapnya? Oke, di sini hubungan kamu udah lebih dari 1,5 tahun ya, akan terputus ya teman-teman ya. Akan selesai hubungannya karena bingung menjalani hubungan ini. Perasaan dia lagi sayang banget memang kepada si pasangan sanya. Tidak bisa membagi hati ya teman-teman ya. Sikap dia memang akan tegas ke kamu sebagai pasangan ketiga yang sudah sangat sekali dekat dengan dia. Dia di sini memang sering berangan-angan kamu, masih ada perasaan sayang, masih kangen ada, sering nginget-inget zaman kamu masih mesra, zaman kamu masih baik sama dia ya, masih dia keingetan kok hal tersebut ya. Pingin kembali sebenarnya dalam hati kecilnya, tapi dia ada rasa yang besar yaitu cintanya terhadap pasangan sanya yang dia mulai jaga, dia mulai kuatkan di sana karena tidak ada kemajuan di hubungan kamu sama dia. Kenapa sih nggak ada hubungan kemajuan di kamu? Apa yang menyebabnya? Mungkin aku lihat karena jarak ya, dan ada kesulitan untuk jumpa, sehingga di situ juga ada keuangan yang sangat mengganggu di hubungan kamu sama dia ya. Dan dia juga orang yang tidak bisa royal sama kamu ya, nggak royal, nggak mudah untuk memberikan bantuan atau bahkan membiayai kehidupan kamu ya, sehingga dia ingin mengurangi beban tersebut dengan mulai melonggarkan komunikasi, mulai jauhi kamu, mulai jaga jarak gitu, walaupun dia sebenarnya di dalam hatinya masih ada kasih sayang, itu ada. Rasa kangen itu masih ada ya sama kamu. Kadang nggak kuat juga dia pingin, tapi dia mencoba untuk ingat terus si pasangan sahnya sehingga dia bisa menjaga jarak sama kamu ya. Walaupun dia ruwet, kadang masih kepingin dalam hubungan ini, masih kepingin deket ya, tapi bingung dia bagaimana jalannya ke depan seperti apa ya. Dia belum bisa berkomitmen dengan kamu, bahkan tidak berani untuk berkomitmen sama kamu untuk lebih jauh, nggak bisa, udah stuck di situ. Dia ingin kembali kepada si pasangan sahnya ya, meskipun di sana dengan pasangan sahnya ini ya teman-teman ya, banyak sekali konflik tentang finansial, tentang pekerjaan gitu ya, tetapi akan ada perubahan di dalam si keuangannya, di dalam pekerjaannya dia. Seakan-akan tidak percaya kamu pasti akan lebih membaik keadaannya ke depan. Karena apa? Dia kan mulai support si pasangannya. Lalu dia juga mulai bergigih gitu ya. Dari dia awal jumpa dengan kamu mungkin belum apa-apa ya, itu masih baru masa-masa dia dalam keadaan tidak baik. Lalu berjumpa dengan kamu, dikembangkan lagi. Jadi skill dia tuh kayak ngerasa ini ya, keisian ilmu, kok bisa lebih bagus gitu ya. Tapi nyatanya pada saat dia memiliki hal tersebut, dia mulai kocar-kacir meninggalkan kamu. Dengan pelan-pelan sih, sebenarnya dia baik-baik juga, orangnya baik sih sebetulnya ya. Dia meninggalkan kamu secara perlahan, 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 tapi tidak ingin menyakiti kamu, tapi di kamunya jelas sakit, perih, sedih. Kamu banyak menangis, aku melihatnya kamu banyak menangis, banyak bersedih hati, hatinya sakit, panas gitu ya, gelisah, was-was, kesedihan menimpa kamu ya, banyak berpikir, kamu kesel, kamu jengkel dengan hal apa yang sudah kamu lakukan kepada dia. Kamu sebenarnya nggak terima dengan apa yang saat ini kamu alami, tetapi kamu dipaksa untuk bisa berjalan terus ke depan dan berusaha untuk menerima semua keadaan ini, padahal di sini kamu banyak banget kekesalan, rasa penyesalan, rasa kesedihan yang tiada henti. Tapi aku melihatnya kamu mulai kuat sih. Kuatnya karena apa? Karena kamu juga di sini dikuatkan oleh doa ya. Karena cintamu besar banget sama dia, sumpah ini tulus banget. Kamu bahkan bisa mengeluarkan banyak materi sama dia, padahal kamu tidak begitu baik dalam materi atau pekerjaan, tapi kamu di sini bisa balance gitu, membantu dia. Akhirnya memang materi kamu terselamatkan sih. Jadi gini, kamu memang tidak memiliki materi besar, tapi kamu bisa membaginya dengan dia tanpa kamu harus bangkrut. Tapi di sini justru di masa-masa dimana kamu juga mulai tidak bagus, tidak stabil keuangannya, bahkan sekarang tiba-tiba saja Tuhan datangkan itu rizki ke kamu ya, ini datangkan rezeki ke kamu saat ini ya, besar. Sebenarnya kamu bahagia ingin berbagi dengan dia, tetapi disinilah Tuhan memberi tahu kamu untuk stop gitu ya. Mungkin apa yang kan kamu berikan kepada dia akan lebih banyak lagi kalau kamu nggak ngalamin ini sekarang
gitu. Kamu sekarang udah mau dapetin rezeki besar nih dalam bentuk keuangan besar atau harta atau warisan, entah ya, entah di dia juga dapat warisan, entah juga di kamu, tapi aku melihatnya memang di antara kalian. Jadi di dia dapat warisan atau keuangan besar atau bisnis dia melonjak, atau kamu juga mendapatkan keuangan dan warisan dari orang tuamu, sehingga kamu sebenarnya mau berbagi sama dia, tapi Tuhan kasih jarak dengan hal seperti ini gitu loh teman-teman. Itu loh hikmahnya, supaya kamu tidak memberikan banyak hal kepada dia, karena Tuhan tahu ya dia tidak tulus, cintanya goyang. Karena walau bagaimanapun yang pertama dia memang dulu belum mencintai karena banyak gangguan dari banyak saudaranya, mungkin keluarganya ya, mungkin orang tuanya. Tapi saat ini tidak ada yang bisa mengganggu dia untuk memberikan kasih sayang sepenuh hatinya kepada si pasangan sahnya ini tanpa ada halangan gitu. Kita cek ya, kenapa dia bisa berubah, kenapa dia bisa sayang kepada si pasangan sahnya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita kan cuman baca ini kan ada banyak teman-teman kita yang sedang ada di perjalanan ini ya. Bukan saya ingin memberikan jalan jalan support buat teman-teman yang sedang ngalamin ini, bukan, tapi kita mau cek sebenarnya biar pada lega aja gitu ya dari teman-teman yang mencoba untuk meminta bantuan kepada reader tarot ya, yang menyebabkan dia kembali gitu ya saat ini kepada pasangan sahnya. Selain dia masih mencintai itu apa aja ya, kita cek dulu teman-teman semuanya. Kita pakai ini aja, pakai reader white aja dulu ya supaya lebih jelas. Gimana, masih sakit perasaannya teman-teman nonton video dari aku? Nggak enak ya video dari aku tuh, tapi aku memang nggak bisa seperti kawan-kawan yang lain selalu memberitakan tentang kebahagiaan. Oke, sebenarnya selain dia masih mencintai pasangan sahnya, apa yang membuat dia berusaha untuk menghindar dari kamu? Oke, udah ada kartu yang kedua. Oke, di sini sih aku melihat ya ada the lovers, artinya memang dia sedang sayang ya sama pasangannya ini. Oke, dia mencintai pasangan sahnya. Pentacles, ini ingin memperbaiki kehidupan dia terutama di finansial. Itu ya yang selain kasih sayang, tapi ternyata finansial dia yang jadi tujuan juga untuk kedepannya. Oke, di sini ada 4 koin ya. Bingung ya. Kenapa sih dia menghindar dari kamu? Ya, aku lihat memang dia masih tidak mau kehilangan pasangan sahnya, dan juga dia ingin menstabilkan keuangan. Oke, selain itu ada the devil, artinya memang ada pengaruh ya. Ada pengaruh jiwa dia yang sedang memikirkan sesuatu yang tersembunyi di hubungan suami istri ya. Kayak gini, dia mikir kalau dia memulai hubungan baru lagi dengan kamu, dimulai dari nol, mungkin dia akan kesulitan dan akan susah untuk berdiri dan maju. Itu pikiran dia yang jelek. Tapi saat ini dia berpikir bahwa aku akan melanjutkan hubungan ini dengan pasangan sahku ya. Dia sudah memiliki harta, sudah memiliki mungkin kayak rumah gitu ya, kayak keluarga dia sudah ada, dia tinggal melanjutkan gitu ya. Karena di sini juga melihatnya dia kalau misalkan keluar dari atau berpisah atau menduakan orang yang dia sayangi saat ini, maka dia akan terlibat banyak masalah di sini ya. Dia sudah mengetahui gitu loh bagaimana rasanya dia punya masalah ya saat sebelum ketemu sama kamu. Mungkin dia terlilit hutang gitu ya, ataupun ada banyak orang yang tidak suka dengan dia, tapi ada datang kamu banyak menyadarkan tentang sesuatu hal yang arahnya lebih baik sih. Jadi saat ini dia pun dalam keadaan baik gitu. Iya loh, benar, ilmu-ilmu yang tadinya dia mungkin nggak kepikiran, saat ini dia mulai berjalan baik karena
di komunikasi sama kamu tuh banyak ribut, banyak bertengkar, ada kemesraan. Jadi warna-warni di cinta kamu itu sebenarnya membuat dia damai, tetapi dia difokuskan ke masa depan gitu, dan dia mulai lelah dengan hubungan kamu dan dia karena tidak kunjung ada pernikahan ya. Lalu kenapa tidak mau pernikahan? Mungkin di kamu juga ada masalah gitu. Jadi ini pernikahan tidak terjadi. Kalau misalkan pernikahan ini terjadi pun mungkin yang akan kamu alami seperti ini, dia akan lebih fokus kepada orang yang pertama ini ya. Di situ karena dia sudah memiliki lebih dari setengah kekayaan. Jadi dia mulai nggak usah pergi jauh-jauh gitu ya. Di sini ya ada Two of Cups. Dia mulai mencintai si pasangan sahnya ya di sini. Apapun akan dia lakukan demi karirnya, demi kebangkitan kehidupan dia dalam keluarganya, demi kebangkitan dia untuk masa depan. Dia akan mulai berubah, dia akan mulai membantu menjalankan semua yang dahulu mungkin tidak pernah dia lakukan, tapi saat ini dia ingin berubah, ingin menjadi orang yang istilahnya meskipun tidak di saat ini tidak hargai oleh pasangannya, tapi kelak dia akan menghargai apa yang dia lakukan. Itu yang sekarang dia pikirkan ya. Jadi dia di sini mulai memberikan gitu, apapun yang dia tidak minta, tapi dia akan berusaha memperbaiki area-area yang tidak baik. Dia akan tutupi, dia akan mulai benahi satu persatu ya, untuk kebaikan dia, untuk kebaikan mereka bersama di masa depan. Jadi saat ini dia memang benar-benar sedang mencintai pasangan sahnya, dan dia akan berusaha untuk menutup dari kamu ya. Yang seminggu kemarin mungkin itu adalah hari perpisahan tanpa bicara, benar-benar bicara untuk berpisah ya. Guys, di sini aku juga melihatnya ya, memang dia betul-betul sedang memikirkan keluarganya, bagaimana kehidupannya dia di masa depan. Ini yang akan dia kuatkan di dalam hartanya, di dalam finansialnya. Sesusah apapun dia akan berusaha mendapatkannya untuk bisa membebaskan perasaan si pasangan sahnya ini kan nggak mau kunjung baik sama dia nih, dia sedih terus. Nah, dia akan berusaha untuk bisa melewati itu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, akhirnya memang dia harus kembali kepada yang pertama. Jadi teman-teman di sini ya sudah paham ya, kalau berhubungan dengan orang yang sudah punya pasangan, maka resiko tertingginya akan banyak dirasakan oleh orang kedua, rasa sakit, rasa pedihnya ya. Bukan karena tidak baik, tapi memang tidak jodoh ya teman-teman ya. Dan dia juga bukan karakter orang yang baik sih sebenarnya. Kalau dia baik nggak mungkin dia seperti ini ya. Dan dia ingin sekali bebas, makanya dia berusaha untuk tidak mau terfokuskan dengan si sikap pasangan sahnya yang saat ini mungkin masih cuek. Dia nggak mau fokus. Di sini dia akan pura-pura tidak tahu dan tetap berjalan. Yang penting tidak berpisah atau tidak memberikan memberikan masalah lah di dalam keluarganya. Makanya dia berusaha untuk nyaman aja, meskipun sebenarnya hatinya sedih dia ya, sedih mikirin kamu juga sih sebenarnya, tapi dia berusaha untuk udahlah, nggak mau gitu ya, dia mau fokus. Di sini ada The Emperor ya, dia akan mulai tegas mengambil kendali yang ada di dalam kehidupan pasangannya gitu ya. Dia nggak peduli dengan sikap pasangannya, yang penting dia mulai ya, aku udah kembali, aku ingin menata semua yang rusak kemarin, aku ingin kembali padamu. Nah, makanya teman-teman kenapa harus ribut di awal dengan kamu ya. Kalau memang sudah jodoh, pasti semua akan kembali lagi, dia akan datang ke kamu. Tapi untuk saat ini kamu harus banyak bersabar ya. Nih ya, button of the decks-nya ada the star. Artinya adalah kemungkinan untuk terhubung dengan kamu itu akan terus gitu ya. Mungkin 1 bulan ke depan dia tidak ada komunikasi, tapi kelak dia akan menghubungi kamu gitu ya. Dalam keadaan kamu sudah dalam keadaan baik-baik saja ya kan, dan kamu juga sepertinya aku melihat tidak membenci juga. Kamu banyak justru mengaminkan, bahkan ya walaupun sakit, tapi obat kamu adalah mendoakan dia. Dengan seperti itu kamu kayak sembuh dari rasa sakit, dari rasa perih. Mungkin kamu juga di sini melihat potretnya dia, foto kenangan kamu sama dia, dan kamu sambil mengucapkan doa ya, atau enggak hal-hal kebaikan tentang dia. Karena dengan hal seperti itu, rasa sakitmu, rasa perihmu yang kamu
kerugian banyak materi dan waktu yang sudah kamu jalani dengan dia, kamu akan ikhlaskan di sini. Demi apa? Demi kesehatan kamu yang selama ini kamu pendam di dada tuh rasanya sakit, perih, was-was, nggak enak, tapi kamu mulai memberikan doamu kepada dia gitu. Dengan gitu sepertinya kayak ada rasa sembuh itu perlahan-lahan datang ya. Kamu mulai move on, mulai sembuh, dan kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang ikhlas ya. Terus di sini rasa sakitmu akan hilang lama kelamaan ya, karena kamu udah berpasrah dan kamu juga sedang mengalami apa namanya nih, kalau aku lihat sih kamu sedang mengalami keberuntungan gitu loh ya. Jadi di saat kamu jatuh cintanya dengan dia, berpisah secara perlahan, tapi kamu mendapatkan keberuntungan dari semesta. Ada banyak rezeki yang masuk ke kamu, bahkan mungkin juga dari karir, finansial ya, kehidupan keluargamu yang semakin membaik, kesehatanmu semakin meningkat walaupun hati kamu lagi perih, tapi perlahan-lahan akan keluar dari semua itu dan kamu akan mendapatkan impian kamu, dan kelak kamu sama dia tuh bakal komunikasi lagi gitu ya. Tapi nggak tahu nanti komunikasi seperti apa, apakah akan terjalin baik dan enggak. Yang jelas aku melihatnya akan baik-baik saja kamu sama dia. Mungkin bukan masalah mau dinikahin apa nggak dinikahin ya, tapi nanti kamu jelas akan lebih beruntung hidupnya dari dia, karena kamu saat ini mendapatkan rezeki besar, dia juga mendapatkan rezeki besar, tetapi rezeki kamu ini akan membawamu kepada keberuntungan di masa depan, mungkin hingga meninggal. Ya, aku bilang di start, keberuntunganmu mulai berdatangan ya. Di sini kamu akan mulai ikhlas mendoakan dia, kehidupan keuangan kamu akan membaik, kehidupan pekerjaan kamu akan membaik ya. Kamu jangan takut dengan pekerjaanmu ataupun dengan pasangan kamu nanti ke depannya seperti apa jodohmu, pasti akan menemukan seperti apa yang kamu harapkan selama ini. Makanya saat ini semesta sedang memberikan banyak rezeki kepadamu dalam bentuk finansial dan kesehatan ya. Dari sini akan terbentuk pola pikir kamu yang lebih baik, sehingga nanti kamu akan berfokus kepada kesehatan pribadimu ya. Setelah itu nanti baru akan satu persatu Tuhan datangkan ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk saat ini teman-teman harus banyak ikhlas dan bersabar dengan keadaan dan kondisi yang saat ini lagi teman-teman alami ya. Mungkin hal ini tidak enak dirasa, tapi inilah menurut takdir terbaik untukmu di jalanmu. Tapi walau bagaimanapun kamu sama dia akan tetap bertemu, berjumpa kembali ya, akan berkomunikasi kembali. Dalam bentuk apa saya tidak tahu, tapi yang jelas kamu tidak akan membenci dia ya, karena kamu betul-betul tulus mencintai dia dan sayang. Tapi untuk beberapa orang mungkin seperti Capricorn ya, di sini masih agak jaga jarak dan memutuskan untuk benar-benar tidak ingin terhubung lagi, bahkan membenci ya. Tapi untuk Cancer mungkin akan memberikan ya doanya, masih ingin menjalin komunikasi. Dan untuk Gemini juga seperti itu ya, masih akan tetap menjalin komunikasi, apalagi Pisces ya. Oke. Iya, dia sedih lah, dia lebih baik terhubung tanpa jalinan cinta, tapi masih dianggap ada gitu ya, masih diajak sharing ya. Kalau untuk Virgo mungkin sudah ikhlas ya untuk melepas gitu, dan Aquarius juga membebaskan dengan pilihan dia. Kalau untuk Aries mungkin masih punya perasaan dendam yang belum harus terbalaskan, tapi ya walaupun seperih itu nanti berjalannya waktu akan sembuh dengan sendirinya ya. Tuhan akan menguncurkan banyak rezeki dan kelimpahan. Teman-teman semuanya jangan terlalu diambil hati ya cerita dari aku. Tapi inilah yang terjadi ya. Kelak semuanya akan baik-baik saja, nikmati aja ya pasang surut dalam kehidupan. Semua manusia akan mengalami hal kesakitan. Yang tidak sakit itu adalah orang-orang yang mengikuti aturan, tapi tidak ada ya. Orang-orang yang berjalan di di kebaikan tentang
seorang apa ya, seorang alim ulama sekalipun akan mengalami kepahitan di dalam kehidupan rumah tangga atau asmaranya ya, bahkan keuangan. Semua manusia akan merasakan, kembali lagi kepada tujuan kita ya. Kita ini untuk apa gitu, kehidupan kita ke masa depan. Kalau kita harus menjalin hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan tapi dia tidak memiliki rasa kasihan, atau kayak gini loh, kamu mungkin selama ini ngerasa banyak banget materi yang bisa membantu dia menjadi lebih baik, tetapi dia belum tentu akan melakukan hal yang sama ke kamu. Jadi kamu jangan terlalu banyak memberikan fokus, dan kerjasamanya jangan terlalu parah. Ya, kamu tulus soalnya, nggak ngerasa, apa namanya, curiga sama sekali sama dia ya, nggak sama sekali curiga terhadap dia. Tetapi dia saja yang lupa ingatan, lupa berterima kasih ya. Kita sadarkan, doakan, semoga tidak akan terjadi sesuatu yang jelek kepada kehidupannya, dan begitu juga teman-teman semua yang sudah memaafkan. Semoga Tuhan kayakan dari kehidupan materi, dan masa tuanya selalu bahagia ya, sejahtera. Teman-teman semuanya terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi. Dadah.